Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Semoga dulur turus bumi semuanya senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat badannya, lancar usahanya, panjang umur banyak rezekinya. Amin ya Robbal Alamin. Pada kesempatan ini, saya akan meneruskan cerita Babat Alas Cirebon, yaitu tentang Wali Songo Jawa Dwepa, Bung Cikal dan Lokacaya. Semoga cerita ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi dulur turus bumi semuanya. Bagi dulur turus bumi yang sudah subscribe dan like video ini, saya haturkan terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ceritanya. Setelah mengislamkan para kerabat di Pajajaran, Kanjeng Sunan Jatipurba dan Kiku Cirebon bertolak ke Banten. Kanjeng Sunan Jatipurba bersama Kiku Cirebon bertolak terus ke arah barat, tujuannya ke Banten. Datang sudah di hadapan Ki Gading Kawung Anten. Kanjeng Sunan Jati berhasil mengislamkan Ki Gading Kawung Anten beserta anak cucunya, dan semua rakyat Kawung Anten sudah turut masuk Islam. Para gegedeng tetangganya sudah pada suhud menganut agama Islam. Syahdan, Kanjeng Sunan Jati melihat putrinya Ki Gading Kawung Anten yang bernama Dewi Kawung Anten, merasa suka, lalu diminta untuk dijadikan istri. Sebagainya pernikahan, kemudian sekitar sebulan lamanya. Lalu Kanjeng Maulana Sunan Jati bersama Kiku bertolak pulang ke Cirebon, membawa Dewi Kawung Anten istri Kanjeng Sunan Jati. Datang sudah di Pesanggerahan Gunung Sembung. Kanjeng Sunan Jati segera menggelarkan agama, meneruskan sebagai imam. Para gegedeng, juga para buyut, Syekh Maghrib, Syekh Majagun, Syekh Benton, Syekh Lemah Aban, Pangeran Panjunan, Pangeran Kajaksaan dan Syekh Datuk Hafid pada menghadap. Kanjeng Sunan Jati siang malam memberi wejangan kitab Al-Quran. Seluruh para murid pada berkumpul semua. Dalam pikiran Pangeran Panjunan terlintas suatu pendapat. Sayang, yang menjadi imam wejangannya hanya fikih saja. Seyogianya orang-orang yang masih muda yang pada merubung. Bukan seyogianya orang-orang tua. Karenanya Pangeran Panjunan tidak mau menghadap lagi. Dan seterusnya tafakur saja di dalam Masjid Panjunan. Tidak antara lama kemudian datanglah Kanjeng Sunan Jati menemui Pangeran Panjunan. Segeralah Pangeran Panjunan menubruk Kanjeng Sunan Jati dan dibimbing duduk sejajar. Pangeran Panjunan berkata, "Selamat datang adik Sunan. Tidak disangka mau datang di Panjunan. Bagaimana yang dikehendaki?" Berkata Sunan Jati, "Mungkin adik tidak seyogianya menjadi imam. Yang digelarkan hanya kitab fikih dan Quran saja. Untuk orang-orang berilmu, tentunya kurang suka. Karena adik adalah orang bodoh." Berkata Pangeran Panjunan, "Apakah bawaan adik dari Mesir? Dan ilmu apakah yang jadi pegangan?" Kanjeng Sunan Jati menjawab, "Si adik hanya membawa ilmu syahadat yang jadi pegangan, syariat yang digelarkan." Berkata Pangeran Panjunan, "Adik, syahadat dan syariat adalah untuk orang awam, umum sudah mengetahuinya. Itu adalah amalan syariat untuk santri dan kaum agamanya. Adapun ilmu kemakrifatan dan ketauhidan, ilmu kesempurnaan seyogianya adik yang empunya." Berkata Sunan Jatipurba, "Semoga ada si Kanjeng Kakak, si adik diberi wejangan ilmu yang sempurna." Pangeran Panjunan segera memberi wejangan ilmu kemakrifatan atau kesempurnaan ketauhidan. Selesailah sudah wejangannya. Kanjeng Sunan Jati mengucap terima kasih, lalu berkata, "Kanjeng Raka seyogia jadi Raja Panatep Panata Agama, lebih seyogia Jengkaka yang menjabatnya." Pangeran Panjunan berkata, "Sudah dipastikan tidak boleh dirubah. Jeng adik yang menjadi nata seturunannya, dan waris pemegang agama. Isi kakak tidak kejatuhan waris menjadi raja dan menggelarkan sarengat agama, akan tetapi si Raka menyetujuinya." Lalu tidak lama kemudian Kanjeng Sunan Jati mohon pamit. Segera datang sudah di Gunung Sembung, Wali Songo Jawa Dwepa. Pada masa itu, yang terpilih jadi ketua atau kutub ialah Kanjeng Sunan Gunung Jati, hanya untuk memuliakan guru dan sesepuh para wali. Jabatan ketua sementara diserahkan kepada Sunan Ampel. Setelah Sunan Ampel wafat, jabatan ketua dipegang seterusnya oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Berikut adalah susunan personilnya Wali Songo Jawa Dwepa. Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah sebagai ketua atau kutub. 1. Sunan Ampel almarhum diteruskan oleh Sunan Giri. 2. Syekh Maulana Maghrib. 3. Sunan Bonang. 4. Sunan Undung. Setelah gugur diteruskan oleh putranya yaitu Sunan Kudus. 5. Sunan Muria. 6. Sunan Kalijaga. 7. Syekh Lemah Aban. Setelah wafat tidak diteruskan. 8. Syekh Bentong. 9. Syekh Majagun.
Sunan Ampel almarhum tidak mengalami jatuhnya Majapahit dan lahirnya Kesultanan Demak. Bung Cikal, diceritakan pada suatu waktu bertepatan dengan hari Isnin, Kanjeng Sunan Jati sedang diseba oleh seluruh para murid, para pejabat pemerintahan, dan Patih Suranenggalang. Tidak lama kemudian datanglah Ki Gendeng Jatimerta bersama sang cucu, lalu menghadap kepada Kanjeng Sunan Jati. Kanjeng Sunan Jati berkata, "Gendeng Jatimerta, ada apa gerangan menghadap dengan anak kecil tergesa-gesa? Apa kemauan Anda bertemu di hadapanku?" Ki Gendeng Jatimerta segera berkata, "Duhai Gusti, mohon si ampunan dalam, hamba lancang menghadap, oleh karena membawa putra dalam yang telah lahir dari putri hamba, Rarakerta." Kanjeng Sunan Jati berkata, "Sebabnya aku mempunyai putra itu, harus bersatu dengan Rarakerta, tapi aku belum menikah dengannya." Ki Gendeng Jatimerta berkata, "Adapun waktu dulu anak hamba Rarakerta sedang berjalan di perkebunan, ia melihat sampean dalam sedang berdiri. Tidak lama kemudian Rarakerta anak hamba pulang sambil menangis, jatuh cinta pada sampean dalam. Pada antara hari bekas sampean dalam berdiri disungkemi oleh Rarakerta siang malam. Antara sebulan lamanya lalu tumbuh bungnya bambu. Lalu bungnya bambu itu dimakannya. Sekitar sebulan kemudian lamanya Rarakerta mengandung, dan sesudah datang pada waktunya, lalu melahirkan seorang bayi laki-laki. Ia inilah yang hamba bawa menghadap di hadapan Paduka." Kanjeng Sunan Jati lalu ingat, kala waktu merasa sir ketika melihat seorang perempuan, ketika beliau tafakur di Gunung Jati. Segera Kanjeng Sunan Jati berkata, "Gendeng Jatimerta, itu anak nyatanya anak sir, seyogia peliharalah dengan baik, akan tetapi itu anak, sekarang tidak dapat waris. Walau alam kelak di akhir zaman, hanya aku memberinya nama Bung Cikal, namun Rarakerta sekarang aku pinta untuk dijadikan istri." Ki Gendeng Jatimerta mengucap sandika, lalu Bung Cikal dibawa bertapa, Nyimas Rarakerta sudah ditikah menjadi istri Kanjeng Sunan Jati. Diceritakan Lokacaya, putra Ki Wilatika Tumenggung Tuban, bermaksud berguru kepada Sunan Gunung Jati Cirebon, datang sudah di Keraton Pakungwati Cirebon. Kanjeng Sinuhun Sunan Jati sedang tiada, karena itu Lokacaya menunggu kedatangannya. Terlintas dalam pikiran Lokacaya, apakah beliau tidak mengetahui bahwa aku di sini telah lama menunggu? Tidak lama kemudian Lokacaya melihat ada cangkir dari batu mirah sepasang isinya penuh. Lokacaya mengambil cangkir itu hendak meminum airnya, cangkir berucap, "Belum ada yang mengizinkan kau berani mau meminumnya." Lokacaya terkejut ada cangkir bisa bicara, semuanya merasa malu. Lalu cangkir diletakkan kembali, sungguh keramatnya Sinuhun Sunan Jati Cirebon. Oleh karena itu Lokacaya lebih mantap keinginannya, dia akan tuhu setia terhadap guru. Tidak lama kemudian lalu Kanjeng Sunan Jati datang di hadapan Lokacaya. Lokacaya segera sungkem menghaturkan bakti. Kanjeng Sunan Jati melihat bahwa Lokacaya itu sungguh waliullah, dan segera dibimbing duduk sejajar. Kanjeng Sunan Jati berkata, "Selamat datang adik Lokacaya, bagaimana di Ampel dan para saudara di Bonang dan Undung?" Berkata Lokacaya, "Berkah dalam, semua para saudara sekarang sehat-sehat saja, namun hamba mohon sih kemurahan dalam, semoga diberi wejangan sejatinya syahadat dan sempurnanya tauhid." Kanjeng Sunan Jati melihat dalam Lauhil Mahfud, seharusnya Nabiullah Khidir yang memberi wejangan itu kepada Lokacaya. Kanjeng Sunan Jati berkata, kalau sang adik sungguh-sungguh keinginannya semoga tinggal di tempat yang sunyi. Segera Lokacaya dan Kanjeng Sunan Jati bertolak ke hutan yang sunyi, dan datang sudah di hutan di pinggir sungai di bawah pohon andul. Kanjeng Sunan Jati berkata, "Ini buah kemiri 100 banyaknya, untuk bilangan. Seyogianya, jangan pergi-pergi dari pinggir sungai ini, dan sang adik aku beri nama Kalijaga." Kanjeng Sunan Jati lalu pulang. Lokacaya mematuhi perintah guru, kalau malam menaiki pohon andul, kalau siang membangun perkebunan. Jadi masyhur dan disebut kebun Kalijaga. Setelah beberapa bulan kemudian, buah kemiri yang 100 itu jatuh ke dalam sungai. Lokacaya segera terjun ke dalam sungai untuk mengambil kemiri-kemiri itu, namun tiba-tiba ditimpa oleh banjir besar. Lokacaya hanyut terbawa banjir. Akhirnya datang sudah di dasar lautan. Segera ia ditangkap oleh Nabiullah Khidir. Lalu Lokacaya sadar dan melihat sekelilingnya terang benderang laksana di dalam sebuah negara, buah-buahan warna-warni, bebungaan mancawarna, dan Lokacaya sudah berada di hadapan baginda Nabiullah Khidir. Lokacaya segera menubruk sujud sambil meraba-raba seraya berkata, "Duhai Eyang, mohon sih berkah dalam, hamba ini bagaimana?"
Melihat lain zaman, Nabiullah Khidir berkata sambil tertawa, "Hai Kalijaga, sekarang aku beri Anda sesuatu, terimalah, kantong dan Pak Anurat, makanlah sekenyangnya, sebagai ganjaran orang yang mematuhi perintah guru." Lalu Kalijaga segera makan, rasanya 1000 nikmat 1000 rahmat. Setelah selesai makan, lalu diberi wejangan sempurnanya tauhid oleh Nabiullah Khidir. Setelah selesai menerima wejangan, lalu Kalijaga mengucap terima kasih. Beberapa hari kemudian, lalu Kalijaga mohon pamit, segera pulang. Sesampainya di darat lalu masuk hutan keluar hutan, merantau sesukanya. Bersambung.